coming out to march in solidarity with Palestinians. We might be standing in the rain, but there's nothing compared to the rain of the... Seperti itulah yang dilakukan oleh para penduduk Australia untuk mendukung kebebasan para penduduk Palestina yang masih mendapatkan tekanan dari Israel hingga saat ini, di mana ratusan ribu orang turun ke jalan. Mereka menuntut aksi genosida Israel untuk segera dihentikan. Melihat dunia makin gencar mendukung kebebasan para penduduk Gaza, membuat Benjamin Netanyahu makin tertekan. Bahkan, para sekutu mereka seperti Jerman, Kanada, Prancis, hingga Amerika mulai simpati dengan penduduk Gaza. Hal itu dibuktikan dengan distribusi makanan ke penduduk Gaza baru-baru ini. Ratusan ribu pengunjuk rasa mendukung Palestina, termasuk pendiri Wikileaks Julian Assange, berbaris melintasi jembatan pelabuhan Sydney pada hari Minggu 3 Agustus 2025. Unjuk rasa besar-besaran itu menyebabkan landmark terkenal di dunia tersebut tertutup oleh para pengunjuk rasa. Dilansir dari Al Arabiya, Julian Assange yang kembali ke Australia tahun lalu setelah dibebaskan dari penjara Inggris dan keamanan tinggi, difoto dikelilingi oleh keluarga. Ia berbaris bersama mantan Menteri Luar Negeri Australia dan Perdana Menteri New South Wales Bob Carr. Massa pro-Palestina menerjang angin kencang dan hujan untuk berbaris melintasi jembatan. Mereka meneriakkan kejahatan senjata sekarang dan bebaskan Palestina. Kepolisian New South Wales mengatakan telah mengerahkan ratusan staf tambahan di seluruh Sydney untuk pawai tersebut. Selain itu, puluhan demonstran mengangkat spanduk berisi nama-nama ribuan anak Palestina yang tewas sejak Perang Gaza meletus setelah serangan Oktober 2023 oleh kelompok militan Palestina Hamas. Anggota parlemen dari Partai Buruh Ed Husic menghadiri pawai tersebut dan menyerukan agar partainya yang berkuasa yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anthony Albanese untuk mengakui negara Palestina. Those behind me are calling the March for Humanity. It hasn't stopped raining all morning. That hasn't stopped tens of thousands coming out to march in solidarity with Palestinians. We might be standing in the rain, but there's nothing compared to the rain of the... Sementara itu, tekanan demi tekanan juga diberikan oleh negara sekutu Israel seperti Jerman dan Kanada, di mana terbaru mantan luar negeri Jerman, Johan Wedeful, menyebut situasi kemanusiaan saat ini di jalur Gaza yang terus dilanda perang sungguh di luar imajinasi. Berlin terus meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk bertindak cepat di tengah semakin meningkatnya kritikan atas perang yang menghancurkan tersebut. Dilansir dari AFP, setelah Wedeful melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi Israel dalam kunjungannya, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menlu Gideon Sa'ar, bencana kemanusiaan di Gaza di luar imajinasi, sebut Wedeful dalam pernyataannya. Ditegaskan oleh Wedeful bahwa Israel harus dengan cepat dan secara aman mengirimkan bantuan kemanusiaan dan medis yang mencukupi untuk menghindari kematian massal akibat kelaparan di jalur Gaza. Dia juga menegaskan bahwa benar-benar tidak dapat ditoleransi ketika pria, wanita, dan anak-anak terbunuh setiap hari saat mati-matian mencari makanan. Israel sedang berada di bawah tekanan internasional yang semakin meningkat untuk menyetujui gencatan senjata dan mengizinkan lonjakan bantuan makanan masuk ke wilayah jalur Gaza, di mana para pakar yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan kelaparan kini meluas. Dunia kaget melihat situasi di Gaza. Setelah lebih dari 15 bulan dibombardir oleh pesawat-pesawat tempur dan bom-bom Israel yang mendapatkan dukungan penuh dari Amerika, Gaza mengalami kehancuran total di seluruh kota mereka. Selain telah memakan 47.000 korban jiwa lebih, serangan juga telah menghancurkan semuanya. Tercatat 90% bangunan rumah hancur,
80% fasilitas komersial juga rusak, dengan 88% gedung sekolah hancur, 50% rumah sakit berfungsi sebagian, dengan 68% jaringan jalan dan 68% lahan pertanian mengalami kerusakan. Melihat data itu jelas hampir tak ada yang tersisa di Gaza. Sekitar 90% penduduk Gaza telah mengungsi, di mana hal itu menjadikan Gaza sebagai salah satu kehancuran tertinggi yang tercatat dalam konflik modern. Dan bagi banyak orang, lingkungan mereka telah sepenuhnya hancur, termasuk layanan penting seperti rumah sakit dan fasilitas pendidikan. Belum lagi runtuhnya infrastruktur vital seperti sistem sanitasi dan layanan listrik. Dunia turun ke jalan untuk Palestina. Melihat serangan besar-besaran yang kembali dilakukan Israel ke jalur Gaza, dunia tak bisa lagi diam. Di Norwegia, para pengunjuk rasa disambut dengan tepuk tangan dan cinta saat mereka berunjuk rasa di jalan-jalan dan menuntut Palestina yang bebas dan diakhirinya genosida. Di Korea, orang-orang juga turun ke jalan untuk memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina dan penghentian genosida. Di Manchester, dengan menggunakan spanduk besar dan drum, orang juga turun untuk menyerukan hal serupa. Kemudian, di Jerman atau Berlin, hal serupa juga terjadi. Hingga di New York, di mana ribuan orang berdemonstrasi di sana untuk menuntut berakhirnya genosida di jalur Gaza. Sementara terbaru, ratusan ribu orang memenuhi jembatan ikonik yang ada di Australia. Bahkan, wisata yang biasa dipadati oleh turis ditutup untuk sementara waktu. Protes besar-besaran digelar di berbagai kota di dunia dengan spanduk bertuliskan "Hentikan Genosida di Gaza", menjadi simbol kemarahan global atas genosida yang dilakukan oleh Israel. Organisasi kemanusiaan seperti WHO dan UNRWA memohon agar serangan dihentikan, menyoroti bahwa 70% korban adalah perempuan dan anak-anak. Bukti nyata bahwa target Israel bukan hanya Hamas, tetapi kehidupan itu sendiri. Namun masalahnya, bisakah semua kemarahan ini menghentikan mesin perang Israel? Dukungan militer dari Amerika Serikat, termasuk pengiriman bom-bom berat, terus mengalir, seolah menutup mata terhadap penderitaan yang ditimbulkan. Dewan Keamanan PBB terhambat oleh veto, sementara warga Gaza terus mati dalam diam. Dunia menonton, dunia berteriak, tapi dunia tampak tak berdaya. Dan terlepas dari apapun, kini setelah mendapatkan dukungan penuh dari dunia, rencana rekonstruksi jalur Gaza menjadi prioritas utama untuk memulihkan kehidupan warga yang terdampak perang selama 15 bulan. Dalam hal ini, dukungan dunia internasional akan sangat penting. Bahkan, Uni Eropa langsung mengirimkan 120 juta euro untuk membantu Gaza. Dana awal itu akan dialokasikan untuk mengatasi ketidakamanan pangan, meningkatkan akses air dan sanitasi, serta menyediakan layanan kesehatan dan tempat tinggal bagi para pengungsi internal. Jumlah itu juga akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Saat ini sendiri 144 negara telah memutuskan untuk mendukung Palestina. Artinya, dari 193 anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mayoritas siap untuk membantu Palestina, termasuk mendukung Palestina untuk bergabung dengan PBB.